Halo guys, jumpa lagi di channel Filmmania. Apa kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, gue akan membahas film yang bergenre horror slasher. Judulnya adalah The Descent. Film ini rilis tahun 2005. The Descent mengisahkan seorang wanita bernama Sarah yang memiliki masalah kelam karena kehilangan suami dan anaknya setahun silam karena kecelakaan. 1 tahun kemudian, Sarah dan teman-temannya, Juno, Beth, Sam, Rebecca, dan pendatang baru Holly, kembali di sebuah pondok pegunungan Appalachian in North Carolina untuk melakukan petualangan. Sarah dan teman-temannya yang lainnya suka mengeksplor tempat-tempat yang belum terjamah manusia, dan bisa dibilang tempat yang ekstrim. Mereka berenam akan menjelajahi gua yang sama sekali belum dijamah oleh manusia. Awalnya mereka kira petualangan mereka berjalan dengan lancar. Namun ternyata mereka salah. Petualangan mereka perlahan berubah menjadi teror dan pastinya mimpi buruk yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Oke guys, sebelum kita mulai membahas tentang film ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah video ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini. Scene dibuka dengan sekelompok perempuan yang tengah asik bermain arum jeram di suatu sungai yang arusnya deras. Mereka tampak bahagia menikmati kebersamaannya dengan bermain arum jeram. Setelah selesai, mereka masing-masing berpisah. Sarah bersama suami dan anaknya kembali ke hotel. Tetapi sungguh di luar dugaan ketika dalam perjalanan kembali ke hotel, mereka mengalami kecelakaan. Ketika Sarah sadar, dia harus menerima kenyataan bahwa hanya dia yang selamat dari kecelakaan tersebut. Scene berlanjut setahun kemudian setelah kecelakaan tragis tersebut, di mana tampak Sarah dan temannya Beth mengendarai mobil. Mereka menuju ke sebuah tempat kabin untuk reuni. Saat mereka sampai di kabin, sudah ada teman lainnya yang menyambut. Mereka adalah Juno, Sam, Rebecca, dan Holly anggota baru. Mereka berkumpul bersama untuk reuni dalam rangka mengobati kesedihan Sarah karena kecelakaan tragis yang mengakibatkan kematian suami dan anaknya. Mereka menghabiskan kebersamaan sambil bercerita pengalaman masing-masing. Setelah itu mereka merencanakan untuk pergi ke gua yang belum pernah dijamah siapapun. Nama gua tersebut adalah Gua Burham. Keesokan harinya mereka bersiap-siap untuk pergi. Sebelum pergi, mereka berkumpul untuk foto bersama di depan kabin tersebut. Dalam perjalanan, Becca menanyakan apakah ada yang pernah ke Gua Burham sebelumnya. Mereka menjawab belum ada yang pernah datang ke sana. Akhirnya, mereka sampai di sebuah hutan dan memarkirkan mobil. Lalu, mereka berjalan menyusuri hutan dan sungai. Dalam perjalanan di hutan, mereka sempat menemukan bangkai rusa. Mereka sempat melakukan foto untuk rusa itu. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya mereka sampai di Gua Burham. Ternyata, guanya tampak menyeramkan seperti lubang di tengah-tengah hutan. Untuk masuk ke dalam gua tersebut membutuhkan tali. Mereka menyiapkan tali dan pengait agar mereka bisa turun ke dalam gua. Satu persatu mereka turun. Saat masuk ke dalam gua, mereka sangat terkejut melihat indahnya pemandangan dalam gua. Di dalam gua, Sarah menemukan jejak cakar di dinding gua dan tiba-tiba kaget karena melihat kawanan kelelawar keluar dari gua tersebut menuju ke atas. Setelah melihat-lihat permukaan gua, lalu mereka mencoba untuk masuk ke bawah gua, di mana posisinya lebih dalam dari permukaan gua. Dan lubang gua untuk memasukinya pun cukup kecil. Mereka turun dengan tali pelan-pelan menjaga satu sama lainnya. Kondisi gua cukup gelap sehingga tiap langkah harus berhati-hati. Mereka sampai di rongga gua dalam dan mereka menyalakan suar. Jika ada tempat untuk bersinggah, mereka beristirahat sejenak untuk makan. Ketika sedang makan, Juno meminta maaf kepada Sarah karena tidak sempat menjenguknya saat Sarah berduka. Sarah tidak begitu lapar, jadi dia pergi untuk melihat keadaan sekitar. Kemudian, Sarah memberitahu kepada teman-temannya menemukan rute selanjutnya untuk dilewati. Saat Sarah menemukan rute baru, Becca mengatakan kepada Juno ada yang tidak beres karena rutenya tidak sesuai dengan buku panduan yang dibaca.
Juno malah mengatakan tidak percaya dengan buku panduan karena isinya hanya omong kosong. Holly mulai memasukkan rute baru tersebut. Jalurnya sangat sempit dan gelap. Mereka sangat pelan dan berhati-hati melewatinya. Saat tiba-tiba Sarah terjepit di antara bebatuan, dia sangat ketakutan dan sesak nafas. Lalu Beth mencoba membantunya dengan menenangkan Sarah agar dapat melewati jalur yang sempit tersebut. Sarah melupakan tali yang dibawanya. Tiba-tiba, jalur yang dilalui Sarah runtuh, tapi Sarah berhasil lolos. Jalurnya pun runtuh tertimpa batu-batuan sehingga tertutup. Mereka panik karena itu salah satu jalur untuk keluar dari gua. Mereka memberitahu, menurut buku panduan ada 3 jalan keluar, dan jalur yang hancur tersebut adalah salah satunya. Becca menanyakan kepada Juno apakah benar. Becca menyuruh untuk memeriksanya di buku panduan, tapi Juno malah tidak membawa bukunya. Mereka berdebat karena ada yang disembunyikan oleh Juno, dan mereka mengetahui bahwa gua yang mereka datangi bukanlah Gua Burham. Jadi, mereka berada di gua yang salah. Gua Burham merupakan gua tempat wisata, bukan seperti gua menyeramkan ini. Mereka menyalahkan Juno karena ini seperti perjalanan kehendak pribadi, bukan ekspedisi bersama. Akhirnya, Juno menjelaskan bahwa gua yang mereka kunjungi merupakan gua baru, tidak punya nama dan belum pernah ada yang mengunjunginya. Juno mengatakan semakin lama kita diam di sini, maka akan semakin cepat kita mati. Maka Juno menyarankan agar terus bergerak mencari jalan keluar. Lalu mereka menemukan lubang yang sangat dalam. Mereka membutuhkan tali yang panjang untuk dapat turun ke dalam lubang tersebut. Tapi Beth mengatakan talinya hilang saat jalur yang dilewati Sarah runtuh. Sarah terpaksa meninggalkannya dalam reruntuhan tersebut. Mereka menggunakan tali tersisa untuk menyeberangi lubang tersebut. Becca pertama yang mencoba menyeberangi lubang tersebut. Becca mencoba membuat jalur agar bisa dilewati teman-temannya. Akhirnya, satu persatu mereka menyeberang. Juno melepaskan tali yang telah dipasang Becca. Menurut Juno, kita masih membutuhkan semua peralatan. Jadi, Juno menyeberang dengan satu tali dan dia harus melepaskan pengaitnya satu-satu. Tapi Juno malah tidak kuat menahan beban tubuhnya sehingga dia jatuh. Tapi talinya masih menyangkut. Karena Juno jatuh, talinya ditahan oleh Becca dan mengakibatkan luka pada tangan Becca. Juno menemukan pengait yang berusia sekitar 100 tahun. Jadi dia mengatakan berarti ada orang lain yang pernah ke gua ini sebelum kita. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan menemukan gambar binatang di dinding gua. Dan Juno mengatakan bahwa baterai lampunya mau habis. Beth menyuruh Juno untuk menyalakan suar. Setelah suar dinyalakan, barulah terlihat jelas semua gambar pada dinding. Beth menjelaskan gambar pada dinding terlihat ada gunung, gua, dan 2 pintu masuk. Gambar pada dinding memberitahu bahwa masih ada jalan keluar dari gua tersebut. Pada saat mereka melanjutkan perjalanan, sebenarnya tanpa disadari ada bayangan makhluk yang mengawasi mereka. Juno dan Holly menemukan jalan berupa lubang yang di dalamnya ada terowongan yang bisa dilewati. Namun, tiba-tiba Holly langsung lari terburu-buru menuju jalan tersebut. Padahal Juno sudah menyuruhnya pelan-pelan. Holly mengira telah melihat sinar matahari, sehingga dia semakin cepat melewati jalan itu dan membuat dirinya terpeleset pada suatu lubang. Pada saat Holly terjatuh, Juno sempat memegang tangan Holly. Namun, karena licin, Holly pun terjatuh ke dalam lubang tersebut. Kemudian teman-teman Holly pun turun untuk melihat kondisi Holly yang terjatuh dalam lubang tersebut. Pada saat mereka turun, kondisi Holly lumayan parah. Kaki Holly patah sampai tulangnya keluar. Kemudian Sam mencoba untuk mengobati Holly dengan peralatan medis seadanya. Ketika Sam dan teman-temannya mencoba mengobati luka Holly, tiba-tiba Sarah pergi untuk memeriksa keadaan sekitar. Sarah melihat ada makhluk aneh di gua tersebut. Juno pun pergi menyusul Sarah. Sarah mengatakan kepada Juno kalau dia melihat ada makhluk yang aneh di dalam gua tersebut. Namun, Juno mengatakan tidak ada apa-apa di dalam gua tersebut.
Lalu mereka berkumpul kembali, dan Juno mengatakan pada teman-temannya Sarah telah melihat makhluk atau seseorang. Tapi teman-temannya malah mengabaikan apa yang telah dilihat Sarah. Mereka tidak percaya terhadap apa yang Sarah lihat. Pada saat melanjutkan perjalanan, Juno memberitahu apa yang dilihat Holly bukanlah sinar matahari, melainkan fosfor di batu karena posisi mereka berada 2 mil di bawah tanah. Satu-satunya cahaya adalah senter mereka. Terowongan demi terowongan di dalam gua mereka lewati agar dapat menemukan jalan keluar. Hingga ada di suatu terowongan mereka berhenti dan melihat banyak tulang binatang. Sampai akhirnya saat mereka menyalakan kamera infrared, mereka melihat makhluk aneh tersebut. Mereka langsung kaget dan berteriak. Mereka menyalakan suar dan lampu untuk melihat keadaan sekitar. Mereka merasa ada makhluk yang menguasai mereka. Dengan perasaan yang sangat takut, mereka memutuskan untuk lari secepatnya dari tempat itu. Namun, ketika mereka ingin lari, tiba-tiba makhluk aneh itu sudah ada di hadapan mereka. Dan seketika menyerang Holly dengan menggigit bagian leher Holly. Holly pun langsung mati seketika. Yang lainnya terus lari ketakutan dan hanya Juno yang ingin menyelamatkan Holly. Juno mencoba untuk membawa jasad Holly, namun monster itu pun menarik jasad Holly. Juno dan monster itu pun merebutkan jasad Holly. Juno melawan monster itu sampai monster kena senjata Juno. Namun monster yang lainnya tiba-tiba datang menyerang Juno dari belakang. Juno pun melawan monster itu sampai monster itu mati dengan senjata Juno. Karena sangat takut dan panik, Juno tidak sengaja membunuh Beth yang datang tiba-tiba. Sementara itu di tempat lain masih ada di dalam gua, Sam dan Becca tetap bersama. Sarah terpisah dari kelompok lain karena sempat terjatuh saat lari. Sarah menemukan banyak tulang belulang manusia dan binatang. Dia kemudian merekam semua keadaan di sekitar. Dari kejauhan, Sam dan Becca memanggil Sarah, tapi Sarah tetap diam karena monster itu berada di hadapan Sarah. Sam dan Becca pun melihat monster itu merangkak di atas tempat persembunyian mereka. Tiba-tiba alarm jam Sam berbunyi. Monster itu balik ke arah mereka lagi. Tapi Sam dengan cepat membuang jam tangannya sehingga monster itu ke arah jam yang Sam buang. Jadi monster itu sebenarnya tidak dapat melihat, tapi dia sangat peka dengan pendengarannya. Kemudian Sam dan Becca mendengarkan suara Juno dari kejauhan memanggil nama mereka. Sarah masih terus merekam di sekitar tempat dia bersembunyi. Dia menemukan sebuah pisau dan mengambilnya untuk senjata. Juno masih mencari teman-temannya. Dia memanggil Sam dan Becca. Namun dari kejauhan yang ditemukan malah monster itu lagi. Mereka saling mencari satu sama lain agar dapat bersama lagi. Sarah pun berhasil membuat cahaya dengan menyalakan api dari baju jasad Holly. Becca dan Sam melanjutkan perjalanan dan tiba-tiba monster itu muncul dari atas gua menyerang Becca. Becca mencoba melawan monster tersebut, namun monster tersebut lebih cepat menggigit leher Becca. Dari kejauhan monster itu kena senjata Juno dan akhirnya Juno berhasil membunuh monster itu. Ternyata Juno datang membantu untuk menyelamatkan Becca. Sam dan Becca pun merasa senang karena Juno datang membantunya. Juno menjelaskan kepada Becca dan Sam bahwa yang lainnya telah mati. Holly dan Beth diserang oleh monster itu. Juno menanyakan kepada Sam apa makhluk yang telah menyerang mereka. Lalu Sam menjelaskan mereka seperti manusia. Mereka buta sehingga menggunakan suara yang mereka dengar untuk berburu seperti kelelawar. Dan mereka terbiasa hidup dalam gelap. Juno menemukan rute menuju jalan keluar dari orang-orang yang sebelumnya memasuki gua ini. Namun dia takkan pernah pergi tanpa Sarah. Jadi mereka memutuskan untuk mencari Sarah dahulu baru pergi dari gua tersebut. Sarah yang masih mencari jalan keluar tiba-tiba mendengar ada yang memanggil namanya. Ternyata Beth masih hidup. Sarah menemukan Beth dalam keadaan kritis karena kehilangan banyak darah. Beth memberitahu Sarah untuk menjauhi Juno karena Juno mencoba membunuh Beth dengan meninggalkannya. Beth memberitahunya agar tidak mempercayai Juno. Beth menyuruh Sarah mencari jalan keluar sendiri. Beth memberikan barang milik Juno di mana sebenarnya barang itu pemberian dari Paul, suami Sarah.
Disinilah Sarah mengetahui bahwa suaminya telah berselingkuh dengan Juno. Beth meminta Sarah untuk segera mengakhiri hidupnya. Dia tidak mau ditinggalkan dalam keadaan kritis. Sarah pun mengakhiri hidup Beth. Sarah yang sedang berduka tiba-tiba diserang monster tersebut. Namun Sarah melawannya dan membunuh monster tersebut. Kemudian Sarah melihat monster lain yang fisiknya terlihat seperti perempuan. Dia pun langsung lari ketakutan dan terjatuh di kubangan yang penuh dengan darah. Di dalamnya ada monster dan lalu monster itu pun menyerangnya, tapi Sarah berhasil selamat dengan membunuhnya. Sarah pun merangkak ke tepian kubangan darah tersebut dan ada monster lainnya yang datang muncul. Monster itu tanpa sengaja menginjak Sarah di bawahnya. Karena monster ini buta, dia tidak mengetahui keberadaan Sarah di bawahnya. Ketika monster itu lengah, Sarah pun langsung menghantam kepalanya dengan salah satu batu yang ada di gua tersebut. Monster itu pun langsung mati seketika. Sarah yang berlumuran darah berteriak kencang sehingga Sam, Becca, dan Juno mendengarnya. Mereka pun langsung mencari Sarah. Namun ketika mereka mencari Sarah, Juno melihat segerombolan monster tersebut. Rupanya teriakan Sarah membuat monster itu berkumpul bersama. Juno pun menyuruh Becca dan Sam untuk segera lari. Mereka langsung lari ketakutan sampai terpisah. Sam yang akhirnya menemukan lubang tempat mereka pertama menyeberang, akhirnya dia nekat menyeberang dengan alat seadanya yang masih tersisa di langit-langit gua. Juno dan Becca menemui Sam yang sedang menyeberangi lubang tersebut. Juno menyuruhnya untuk kembali karena tali Sam tidak cukup. Namun Sam tetap melanjutkan tanpa mempedulikan tali dan pengait yang ada. Saat Sam melanjutkan menyeberang, ternyata ada monster di hadapan Sam. Monster itu pun langsung menyerang Sam. Meski sempat membunuh monster itu, Sam terluka parah karena lehernya terluka akibat serangan monster tersebut. Akhirnya Sam mati dengan posisi tergantung di langit-langit gua. Juno dan Becca sangat sedih atas kematian Sam. Ketika mereka sedang menangis, tiba-tiba kaki Becca ditarik oleh monster tersebut. Becca pun dibawa monster tersebut. Monster itu mencoba melahap Becca mulai dari bagian perutnya. Ketika monster itu menyerang Becca, Juno langsung melarikan diri dengan melompat ke dalam lubang tersebut. Ternyata di dalam lubang tersebut ada air. Saat mereka masuk ke dalam air, Juno malah ketemu monster itu lagi. Namun Juno berhasil melawannya sampai monster itu mati. Kemudian Juno ke permukaan air dan mencoba memanjat dinding gua untuk mencari jalan keluar. Ketika Juno sedang memanjat, tiba-tiba ditarik oleh Sarah. Mereka bertemu kembali, tetapi kali ini Sarah sudah tidak mempercayai Juno lagi, karena Sarah sudah mengetahui kalau Juno membunuh Beth dan selingkuh dengan suami. Akhirnya tinggal mereka berdua saja yang ada di dalam gua tersebut, karena teman-teman lainnya tidak selamat dari serangan monster penghuni gua. Mereka pun melanjutkan perjalanan untuk keluar dari dalam gua tersebut. Namun ketika mereka sudah sampai permukaan gua dan melihat ada cahaya matahari, rupanya keadaan mereka sudah ditunggu oleh para monster penghuni gua tersebut. Jalan keluar mereka dihalangi oleh monster, jadi mereka harus melawan monster-monster tersebut. Monster-monster itu pun mulai menyerang mereka, namun Juno dan Sarah pun melawan balik monster-monster tersebut tanpa rasa takut. Beberapa monster dapat mereka kalahkan. Ketika mereka menghabiskan monster-monster tersebut, Sarah mengambil senjata Juno yang terjatuh. Mereka pun akhirnya saling berhadapan menatap dengan pandangan yang sangat dingin. Juno melihat senjatanya dan benda yang diberikan Paul, suami Sarah, dipegang oleh Sarah. Kemudian tanpa ragu, Sarah pun langsung menancapkan senjata Juno ke kaki Juno. Sarah langsung meninggalkan Juno ke permukaan gua untuk keluar. Ketika Juno mencabut senjata dari kakinya dan berbalik badan, ternyata monster-monster penghuni gua sudah mengepungnya. Dengan kondisi kaki yang terluka dan dikepung oleh banyak monster, Juno pun sudah pasrah dengan nasibnya. Sudah pasti Juno tidak selamat. Sarah yang sedang memanjat dinding gua ke permukaan tiba-tiba terjatuh dan pingsan. Kemudian dia tak sadarkan diri dan dia bermimpi berhasil keluar dari gua tersebut. Dalam impiannya, Sarah keluar dari gua lalu naik mobil yang dikendarai yang diparkirkan di hutan. Saat sedang melaju keluar hutan, Sarah berhenti sejenak. Dia ke tepian jalan dan dia kaget melihat Juno berada di sampingnya dengan wajah yang penuh darah.
Saat itu juga dia terbangun dari mimpinya. Dia sudah sadar dari pingsannya dan tetap dalam gua. Ketika dia mencoba untuk berdiri, dia melihat anaknya membawa kue ulang tahun. Ternyata, Sarah pun tidak berhasil keluar dari dalam gua tersebut. Jadi, semuanya yang ada di dalam gua tersebut tidak selamat. Itulah akhir dari film ini ya guys. Jadi, gimana menurut kalian film ini guys? Menonton The Descent adalah pengalaman horor yang membuat jantung berdetak tak karuan. Di menit-menit awal mungkin hanya adegan drama pembuka. Namun ketika mereka pergi ke dalam gua, ketegangan dalam film inilah baru dimulai. The Descent menawarkan kejutan yang menegangkan di setiap adegan. Kemudian, ketika mulai memasuki gua, kita dibuat takut dengan penampakan yang sangat dark. Sebenarnya gua yang menjadi latarnya adalah artifisial, jadi cuma buatan ya guys. Meski begitu, atmosfer dark yang dihasilkan begitu kuat sehingga terlihat sangat nyata. Dengan kemampuan tata artisnya yang menjadi poin utama di sini. Selain latar, penggunaan warna cahaya untuk beberapa ruang dalam gua juga memberi nilai artistik tinggi. The Descent bukanlah semata horor yang hanya berani pamer jumpscare. Ini adalah horor dengan nilai artistik sangat tinggi. Film yang disutradarai dan naskahnya ditulis sendiri oleh Neil Marshall mampu menyajikan karya epic horror yang sangat menegangkan. Sisi menarik yang dimiliki film ini sebenarnya bukan hanya pada latar yang dibangun, melainkan pemilihan karakter. Neil Marshall menentukan keputusan terbaiknya yang hanya menggunakan tokoh wanita. Jarang atau hampir tak ada film slasher memakai treatment seperti ini. Marshall berani dalam memberi apresiasi besar terhadap wanita. Ia menggambarkan wanita-wanita sebagai sosok yang tangguh yang setara dengan pria, seperti karakter Juno yang badass. Singkatnya, film ini adalah salah satu film horor terbaik yang layak ditonton ya guys. Akhir kata, terima kasih banyak guys yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Dukung terus channel Filmania. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye!